Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ramadan dari kelas 2A Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang biografi salah satu ilmuwan yang bernama Ibnu Sina yang berkembang pada sains dalam sejarah Islam. Let's go bro. Ibnu Sina merupakan salah satu ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik dan sastra. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Dunia Barat lebih mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir di Afsana, dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, tanggal 22 Agustus 980 Masehi. Ayah Ibnu Sina dikenal sebagai seorang sarjana yang dihormati. Ibnu Sina tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Ia menghembuskan nafas terakhir pada bulan Ramadan 1037 Masehi pada 57 tahun dan dimakamkan di Hamadan, Persia, kini wilayah Iran. Saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya daripada umur panjang yang hampa, ucapannya sebelum beliau wafat. Sejak usia belia, Ibnu Sina telah menunjukkan kemampuan intelektual yang tinggi. Pada umur 10 tahun, ia sudah menjadi penghafal Al-Quran. Selanjutnya, di umur 16 tahun, Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran kepada Abu Abdullah An-Nakili mengenai ilmu kedokteran. 2 tahun setelahnya, Ibnu Sina berhasil menyelesaikan status penuh sebagai dokter. Pada tahun 997 Masehi, Ibnu Sina mendapatkan panggilan dari penguasa dinasti Samaniyah. Pada tahun 819 sampai 999 Masehi di Persia, yakni Al-Amir Ar-Ridha Nuh II. Ibnu Sina diminta mengobati penyakit sang amir dan berhasil. Keberhasilan Ibnu Sina membuatnya menjadi orang yang dihormati di Kekaisaran Samaniyah. Bahkan Ibnu Sina mendapat berbagai akses dan fasilitas termasuk perpustakaan. Pada usia ke-21 tahun, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan di bidang matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, musik, dan puisi. 2 karya Ibnu Sina yang paling berpengaruh adalah Kitab Al-Shifa dan Al-Qanun fi Tibb. Al-Qanun fi Tibb disebut sebagai buku kedokteran eksperimental yang paling penting dalam sejarah. Berkat kitab ini, Ibnu Sina disebut sebagai dokter pertama di dunia yang melakukan uji klinis dan pengenalan farmakologis klinis. Kitab ini juga berperan penting dalam kemajuan ilmu anatomi, ginekologi, dan pendiatri. Ibnu Sina amat populer di kalangan pengajar medis barat sebagai peletak prinsip dasar sains. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam hal tuberkulosis, TBC, diabetes, tumor, dan efek placebo.
Dilansir Stanford Encyclopedia of Philosophy, Ibnu Sina dijelaskan sebagai tokoh muslim yang menggabungkan pemikiran filsafat ilmiah dengan teologi Islam. Berkat penggabungan ini, ia menghasilkan sebuah pemikiran teologi yang rasional. Avicenna alias Ibnu Sina adalah muslim yang taat dan berusaha untuk mendamaikan filsafat rasional dengan teologi Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan ciptaannya dari dunia ilmiah dan melalui akal dan logika. Kesimpulannya, Ibnu Sina adalah seorang ahli multikompleks di dalam berbagai ilmu pengetahuan. Karena serba lengkap keahliannya itu, orang menamakannya ensiklopedia hidup yang melengkapi segala ilmu. Sebut saja keahliannya sebagai dokter, negarawan, filosof, pengarang, politikus, dan banyak lagi yang lain. Keahliannya dalam ilmu kedokteran dikagumi di seluruh dunia, baik mengenai prakteknya, apalagi di lapangan teori yang tetap hidup berabad-abad. Lantas kita tauladani, meskipun Ibnu Sina orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan sehari-harinya, baik sebagai dokter, guru besar, politikus, negarawan, ia selalu menyediakan waktu untuk membaca dan mengarang. Jika ia berada dalam perjalanan, maka segala kertas dan buku dibawanya, dan kalau berhenti di suatu tempat, maka dia mulai berpikir dan terus mengarang. Sekian penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.